Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat tentang akan munculnya berbagai kelompok teologis dalam tubuh umat Islam. Beliau menyampaikan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya berada dalam ancaman kecuali satu yang selamat. Ketika ditanya siapa yang selamat itu, Rasul menjawab, yaitu mereka yang tetap berpegang pada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mereka yang mengikuti jejak Nabi, para sahabat, dan salafus saleh. Jika membaca penjelasan ulama-ulama terdahulu, akan ditemukan kesepakatan bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang dikenal dengan kelompok Asy'ariyah. Pada video kali ini, kita akan membahas kenapa umat Islam harus mengikuti mazhab Asy'ariyah. Apakah mazhab Asy'ariyah satu-satunya firqah yang paling benar dalam merepresentasikan ajaran Islam yang murni? Jika teman-teman tertarik, silahkan tonton sampai selesai. Sebelum kemunculan Imam Abul Hasan al-Asy'ari sebagai figur sentral dalam penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dunia intelektual Islam telah diramaikan oleh beragam aliran teologis yang membawa pandangan-pandangan berbeda terkait dasar-dasar keimanan. Di antara kelompok-kelompok yang mencuat kala itu adalah Syiah, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Masing-masing tampil dengan ciri khas pemikiran yang kuat. Namun, pada saat yang sama menyisakan celah yang menjauhkan mereka dari kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Kelompok Syiah misalnya tampil dengan semangat fanatik yang tinggi terhadap Ahlul Bait. Kecintaan mereka terhadap keluarga Nabi yang semestinya menjadi bagian dari iman justru berubah menjadi sikap berlebihan. Dalam banyak ekspresi, penghormatan itu menjelma menjadi pengkultusan yang berlebihan, sehingga menggiring sebagian dari mereka pada keyakinan-keyakinan ekstrim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Sementara itu, Mu'tazilah hadir dengan semangat rasionalisme yang tinggi. Mereka berusaha menjadikan akal sebagai sumber utama dalam memahami agama, hingga dalam banyak aspek meletakkan akal di atas wahyu. Pemahaman teologis mereka seringkali menyampingkan teks-teks suci apabila dinilai tidak sesuai dengan logika rasional mereka. Pendekatan mereka ini justru menjadikan agama seakan tunduk pada akal manusia yang terbatas, bukan sebaliknya. Adapun Murji'ah muncul dengan pendekatan yang berbeda. Mereka lebih menekankan pada sisi tekstual dari wahyu dan cenderung menunda penghakiman terhadap pelaku dosa besar. Pandangan mereka yang terlalu menekankan pada aspek lahiriah dari iman menjadikan mereka terjebak dalam pemahaman yang kaku. Ketiga aliran ini, meskipun berangkat dari semangat intelektual dan religiusitas yang tinggi, pada akhirnya menyimpang dari wasatiyah, sifat moderat yang menjadi identitas ajaran Islam. Dalam kondisi seperti inilah muncul Imam al-Asy'ari dengan pendekatan yang moderat dan menyeimbangkan antara akal dan wahyu, antara iman dan amal, antara teks dan konteks. Beliau hadir tidak untuk menciptakan aliran baru, tetapi untuk mengembalikan umat kepada kemurnian akidah Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang pernah menjadi bagian dari kelompok Mu'tazilah memahami betul dinamika pemikiran yang berkembang pada masa itu. Ia menyaksikan bagaimana dua arus besar dalam teologi Islam saat itu berkembang secara ekstrim. Yang satu condong ke arah rasionalisme yang berlebihan, sementara yang lainnya tenggelam dalam pemahaman tekstual yang kaku. Menyaksikan kekacauan pemikiran dua kutub ekstrim ini, Imam al-Asy'ari pun merenung mendalam, hingga akhirnya merumuskan jalan tengah yang menggabungkan dalil-dalil naqli dan akli. Pemikiran Imam al-Asy'ari disambut hangat oleh ulama-ulama semasanya. Bahkan merekalah yang kemudian menyebarluaskan pemikiran Imam al-Asy'ari sebagai ajaran yang benar seperti yang dibawa oleh Nabi, para sahabat, dan salafus saleh. Di antara mereka adalah Imam Abu Bakar al-Baqillani, Imam Ibnul Fawraq, Imam al-Juwaini, Imam Abu Ishaq al-Isfaraini. Ulama-ulama ini dianggap sebagai murid utama dari madrasah besar Imam al-Asy'ari.
Oleh karena itu, teman-teman akan menemukan mayoritas ulama Islam merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Hal ini disampaikan tegas oleh Imam As-Subki dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Wa ha'ula'il Hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wal Malikiyyatu wa fudala'ul Hanabilah walillahil hamdu fil aqaid yadun wahidah. Kulluhum ala ra'i ahli sunnati wal jamaah. Yadinuna Allah Ta'ala bitariqi Syekh Sunnah Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. La yahidu anha illa ri'a'un minal Hanabilah lahiqu bi ahli tajsim. Adapun para pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki serta ulama terkemuka dari kalangan Hambali, alhamdulillah dalam masalah akidah bersatu dalam keyakinan. Semuanya berpegang pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti manhaj Syekhus Sunnah Abul Hasan al-Asy'ari. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu kecuali segelintir pengikut Hambali yang terpengaruh pada tajsim. Dari sini cukup jelas bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari berhasil mengembalikan ajaran Islam kepada sifat wasatiyah, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis-hadis sahih sebagai sumber utama, namun sekaligus tidak mengabaikan penggunaan dalil akli sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan kebenaran agama secara rasional dan seimbang.